Di episode kali ini aku mau ngomongin tentang depresi. Aku pengen share pengalaman aku berada di titik terendah dalam hidupku, bertahun-tahun hidup seperti itu hingga akhirnya aku bisa keluar dari situ. Disclaimer, aku paham kalau depresi itu penyebabnya bisa banyak faktor. Ada mungkin karena trauma, ada mungkin karena lingkungan, ada juga mungkin karena biologis juga ya. Tapi aku nggak mau ngomongin lebih detail masalah medisnya, tapi di sini aku lebih pengen refleksi aja. Aku pengen share pengalamanku dan apa yang aku dapat dari cerita hidupku, dan harapannya mungkin ini bisa jadi pelajaran buat banyak orang di luar sana. Kalau mungkin bisa membantu atau bahkan menyelamatkan nyawa orang di luar sana, aku akan sangat ngerasa bersyukur dan bahagia sekali. Karena jujur, waktu di titik itu aku ngerasa kalau depresi itu gak enak banget men. Dan wah, kalau dibayangin masa-masa terkelam itu kayak wah susah, sedih banget. Jadi poinku adalah aku paham seperti apa perasaannya dan aku nggak mau merendahkan perasaan itu. Aku mengakui kalau perasaan itu nyata dan aku nggak nge-disregard siapapun yang ngerasain seperti itu. Oke, jadi aku mau share aja langsung. Waktu kecil aku anak yang bahagia. Aku tumbuh besar punya teman-teman ya kan, terus kayak growing up seperti layaknya anak normal pada umumnya lah. Dan aku ngerasa hidup itu bahagia. Simple, hidupku nggak aneh-aneh tapi bahagia. Terus waktu umur 18 tahun atau 19 tahun, aku pindah ke Jerman. Dalam rangka aku pengen mengejar kuliah di sana. Jadi lulus SMA aku pindah ke situ. Dan di situ aku kenal banyak orang baru. Aku kenal budaya baru. Aku kenal pola pikir baru. Yang mana tanpa disadari aku mulai merubah diriku untuk diterima oleh orang-orang. Aku mulai berusaha untuk fit in. Aku mulai meninggalkan mungkin kayak nilaiku yang lama atau bahkan kayak merubah diriku hanya untuk diterima oleh orang-orang di sekitarku. Dan itu yang aku tidak sadari ya pada awalnya, karena aku ngerasa kayak oh ya ini yang bagus, ini yang keren gitu, karena semua orang di sekitar seperti itu gitu. Apa yang berubah? Banyak. Kalau dari ceritaku ini, mulai dari ideologi, lifestyle, sampai values. Jadi umur-umur segitu aku rasa itu emang umur-umur dimana kita masih mencari jati diri mungkin ya. Aku rasa juga kayak pengakuan dari lingkungan sekitar itu penting banget pada umur-umur segitu, ya kan? Umur 19, 20, kita pengen gitu diterima, kita pengen punya circle kita sendiri, kita pengen diakuin gitu. Dan ini yang aku rasain banget guys. Jadi sebagai anak dari Indonesia yang baru pertama kali keluar negeri, ya kan, kaget dengan lifestyle barat, kaget dengan cara berpikir yang sangat-sangat berbeda sekali gitu kan. Aku ngerasa kayak wow, culture shock gitu, yang mungkin aku nggak ngerasain kayak wow atau gimana juga ya from the outside, tapi dalam hati sebenarnya aku berusaha merubah diriku, yang mana tanpa disadari itu aku pelan-pelan mulai berubah. Dan itu awal mula dari roller coaster hidup ini guys. Jadi ya seperti kita ketahui ya, kalau di barat itu berbeda sekali sama budaya kita yang di timur gitu. Kalau misal kayak ngomongin lifestyle anak muda ya kan, kalau di sini kita nganggap aja kayak anak dari daerah ke kota aja bisa kayak kaget gitu. Aku berasal dari kota kecil Gresik. Ini BTW aku lagi di rumah orang tuaku. Dan tiba pindah ke Berlin, dimana itu ibu kota di Jerman gitu. Kaget. Aku kayak oh oke, ternyata kayak gini gitu. Aku sampai merubah banyak hal guys, kayak hanya untuk diakuin ya. Mulai dari hal sesimpel kayak misal lagu gitu. Pada waktu itu aku suka dengerin kayak Justin Bieber, Taylor Swift. Ya pada layaknya musik-musik yang di Indonesia gitulah ya. Tapi kalau di sana kan nggak keren. Anak muda nggak dengerin kayak gitu. Pop music itu kayak no gitu. Di sana aku mulai dengerin musik kayak rap contohnya. Karena ya anak muda yang keren di sana dengerin musik rap gitu. Meskipun awalnya aku nggak suka tapi aku paksa dan aku berusaha untuk diterima gitu. Itu ngomongin musik, terus belum lagi masalah lifestyle atau kayak misal values hidup. Itu banyak sekali yang berubah guys, karena ya kita sebagai orang Indonesia ya, kita kan dibesarkan dengan ajaran-ajaran agama. Yang mana kalau di Jerman itu nggak kayak gitu. Ini tapi ngomongin kasusku aja ya, mungkin nggak semua orang punya pengalaman yang sama gitu dan cerita orang bisa berbeda. Tapi sebenarnya yang aku alami di sana adalah percaya dengan Tuhan itu seakan-akan itu hal yang aneh gitu di sana. Kayak teman-teman sekitarku waktu itu kayak gitu ngomongnya kayak apa itu bohongan, it's just a fairy tale gitu, kayak itu cuma imaginary, kayak imajinasi aja gitu, Tuhan itu nggak real gitu. Dan sekelilingku juga nggak ada yang percaya agama, nggak ada yang percaya Tuhan gitu. Ya aku kayak oke, aku berusaha diterima gitu. Yang mana pelan-pelan aku ternyata meninggalkan valuesku juga, yang meskipun kalau boleh jujur waktu kecil aku juga bukan orang yang religius ya, aku cuma kayak
agama ya udah ngikutin aja biar nggak dimarahin guru misal kayak gitu. Jadi begitu waktu ketemu kebebasan seperti itu, aku ngerasa ya nice gitu, freedom. Tapi setelah sekian berapa lama, aku mulai ngerasa suatu perasaan yang aneh. Dan ini yang aku nggak pernah rasain sebelumnya guys. Waktu itu aku ngerasa aku udah ngejalanin lifestyle yang seharusnya, ya kan. Anak remaja misal, oh ya dengar musik rap. Terus kayak mungkin nightlife misal kayak gitu ya. Yang mana liar banget waktu itu di lingkunganku. Kalau kita ngomongin alkohol, narkoba kayak gitu di situ udah normal banget gitu kan. Dan aku ngerasa kayak aku anak yang cool gitu. Aku kayak harusnya ini lifestyle yang this is it gitu. Apalagi kalau kita dengerin lagu-lagu rap gitu misalkan kayak ngomongin kayak hidup yang glamor kayak gitu kan. Aku kira aku kayak living the life gitu. Tapi for the first time in my life ada perasaan kayak empty gitu di dalam hatiku. Kayak hampa gitu yang aku gak bisa jelaskan ya waktu itu. Dan itu butuh waktu beberapa bulan mungkin atau mungkin setahun bahkan ya untuk aku menyadari kalau ternyata itu depression. Kalau diomongin mungkin kayak okay, it's not a big deal. Tapi kalau dirasain pada waktu itu kayak wow, titik terendahnya itu bisa benar-benar rendah sekali guys. Dan ini berjalan selama beberapa tahun ya kan. Ini bukan yang cuma kayak okay, sekali datang terus pergi, enggak gitu. Kalau orang yang pernah depres pasti tahu lah rasanya. Dan bertahun-tahun itu aku kayak pengen keluar dari situ gitu. Kayak aku apa yang salah ya gitu, kenapa aku depres gitu. I thought I was living the life gitu kan. Meskipun banyak faktor juga ya di situ, aku tiba-tiba ngerasa kayak aku sebagai orang yang gagal dan lain-lain gitu. Tapi still lingkungan, aku kira kayak aku punya teman-teman, tapi aku tetap ngerasa hampa, aku ngerasa empty. Dan aku berusaha keluar tapi tetap aja. Mungkin kayak ntar kayak aku bakal bilang ke diriku ya kayak oh it's okay, aku baik-baik aja, aku normal, aku kayak gini-gini, I'm happy, stay positive. Tapi nggak bisa membohongi diri sendiri. Ujungnya ntar jatuh lagi ke depression itu lagi dan ujungnya pengen mengakhiri diri kayak gitu itu lagi gitu. Dan itu selama beberapa tahun seperti itu. Sampai pada akhirnya aku mulai introspeksi diri dan for the first time in my life I asked a question that scared me. Selama itu kan aku ngerasa kayak dunia yang salah. Tapi for the first time in my life aku mulai nanya diriku sendiri. Mungkin yang salah bukan dunia, tapi cara pikirku. Dan disitulah aku mulai kayak refleksi. Dan disitulah aku juga nyadar kalau aku ternyata udah pergi terlalu jauh. Udah berubah banyak hanya untuk supaya fit in gitu. Dan disitulah aku baru nyadar kayak ternyata wow. Ternyata jiwa kita itu kayak gak bisa berbohong guys. Itu yang aku sadari ya. Dan ini mungkin prosesnya panjang. Aku mungkin agak skip beberapa part di sini ya. Cuman setelah 4 tahun mungkin dealing dengan depression dan akhirnya berusaha untuk keluar dari situ sampai akhirnya aku bangkit lagi, sampai akhirnya aku bisa menemukan diriku lagi, sampai akhirnya aku bisa mungkin mereset ya kayak pola pikirku, mindsetku, caraku melihat dunia, teman-temanku, circleku, lingkunganku, aku ganti semua jadi yang lebih positif dan akhirnya aku bisa keluar dari titik terendah itu gitu. Aku keluar dari fase tergelap dalam hidupku dan akhirnya aku bisa mencapai ke posisi yang positif dan aku bisa happy lagi gitu. Tapi yang aku sadarin adalah ternyata ketika aku mengalami fase-fase depresi itu, aku berusaha untuk memaksakan diriku untuk menjalani hidup yang sebetulnya bukan buat aku. Masuk akal gak? Jadi dari pola pikir, values, ya kan? Terus kayak lifestyle juga, itu bukan aku banget. Tapi aku berusaha maksain semua itu gitu. Hanya supaya aku bisa diterima, hanya supaya aku dianggap menjadi anak yang cool gitu waktu itu mungkin. Tapi ternyata jiwa kita itu menolak guys. Dan itu yang pelajaran yang aku dapat ya. Jadi kayak aku ngerasa depresi waktu itu adalah cara jiwaku untuk ngasih tahu kayak hey, ada sesuatu yang salah loh dengan cara berpikirmu, dengan caramu melihat dunia. Dan itu nggak bisa diignore guys, karena semakin lama kalian ignore itu, justru depresi itu makin kuat gitu. Dan kayak aku udah coba semua habits ya, aku kayak udah coba kayak kayak mungkin makan vegan gitu kayak waktu itu. Karena vegetarian dan vegan waktu itu kayak jadi hype banget kan di Berlin. Aku udah coba kayak meditasi, aku udah coba apa semua. Tapi tetap aja gitu kayak it comes and goes gitu, the feeling. Dan baru ketika aku menyadari kayak ternyata wow, mungkin ternyata cara aku selama ini salah. Mungkin aku udah pergi terlalu jauh gitu. Mungkin aku bukan menjalani hidup yang diriku yang sesungguhnya. Baru disitulah itu klik. Kalau ternyata ya itu gitu. Itu cara jiwa kita untuk ngasih tahu kalau sesuatu yang salah. Dan faktor Tuhan juga ya, itu salah satunya ya guys ya. Karena ketika aku dari fase tergelapku,
aku udah makin menjauh dengan fase-fase dengan norma-norma yang aku pegang waktu kecil dulu gitu, ajaran agama gitu. Yang aku ngerasa waktu itu kayak sebagai anak remaja ya di situ, apalagi jauh dari orang tua gitu, aku ngerasa kayak, yang penting baik sesama manusia lah gitu. Tuhan Maha Baik gitu kan. Mmm, yang penting apa ya, yang penting kita melakukan hal yang baik dan ya udah yang penting kita nggak merugikan orang lain gitu. Secara logika waktu itu aku mikirnya seperti itu gitu. Tapi kenapa kayak setiap kali kita menjalankan hal yang dilarang sama Tuhan, itu rasanya kita semakin jauh dari kebahagiaan justru, ya kan? Kayak hal-hal yang diharamkan sama Tuhan, itu diharamkan for a reason ternyata. Meskipun kita nggak selalu tahu ya alasannya apa. Dunia malam atau kayak aku nggak mau bahas terlalu detail, cuman kayak ya mungkin Tuhan mengharamkan itu untuk kebaikan kita sendiri dan itu yang aku pegang teguh sekarang gitu. Setelah aku keluar dari situ, setelah aku dapat pelajarannya, aku kayak yes, aku tahu banget kalau kalau kayak yang Tuhan ajarkan ke kita itu semua ajaran yang baik. Karena Tuhan juga nggak dapat untung apa-apa loh dengan kita menyembah Dia. Bukan Dia yang lebih tiba-tiba jadi lebih kuat atau gimana, kan enggak gitu. Tapi kita yang butuh Tuhan gitu. Dan itulah kayak yang membuat aku pegang teguh ajaran agama juga karena ya ternyata itu untuk kebaikan kita sendiri gitu guys. Dan semakin kita tinggalkan itu ya semakin itulah kayak jiwa kita bisa bisa tahu gitu mana yang salah dan mana yang benar. Jadi itulah mungkin refleksinya guys ya. Kalau kalian ngerasa kalian ada di titik terendah dalam hidup kalian, aku nggak ngedinai ada banyak faktor ya kan, bisa aja mungkin kayak trauma dan lain-lain, yes, tapi mungkin ini juga bisa jadi sesuatu yang bisa kalian refleksikan ya, kayak mungkin ada sesuatu yang kalian paksakan di hidup kalian gitu, mungkin kalian membohongi diri kalian selama ini gitu hanya untuk apakah itu diterima orang sekitar, hanya untuk apakah itu mungkin mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan, tapi kalian nggak bisa bohongin diri kalian sendiri gitu, dan jiwa kalian tahu gitu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi semoga pelajaran ini bisa membantu untuk kalian udah nonton. Thank you guys for watching.